Bab 2136. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kekuatan tempurnya meroket, buka kuncinya. Merasakan ancaman fatal dari kekuatan pedang Lu Chen, wajah penguasa Laut Barat berubah drastis, dan dia sangat menyesal. Namun serangannya telah diluncurkan, dan itu masih merupakan serangan dengan kekuatan penuh, yang tidak dapat ditarik kembali. Terlebih lagi, pedang Lu Chen telah tiba. Bahkan jika dia bisa menahan serangannya, itu akan terlambat. Ledakan, bilahnya menebas tentakel, memutus kekuatan tentakel, dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Ledakan, tentakel kedua juga ditebas oleh bilahnya, dan kekuatannya runtuh, diikuti dengan kehancuran. Kemudian, dengan sisa tenaga yang tersisa, bilahnya terus menebas ke arah kepala besar penguasa Laut Barat. Tidak, tidak, tidak. Pada saat itu, penguasa Laut Barat sedang memikirkan semua hal di benaknya, dan saat dia menjerit putus asa, kepalanya yang besar telah terpotong oleh pedangnya. Peng, bilahnya ditebas, penguasa Laut Barat meledak, naik ke surga dan kembali ke singgasananya. Meskipun pisau ini sudah diduga, para tetua dari ras roh masih terkejut. Meskipun tetua itu dikalahkan oleh Lu Chen, dia belum dipenggal oleh Lu Chen. Dan penguasa wilayah Laut Barat sekuat yang lebih tua, tapi dia ditebas oleh Lu Chen. Dampak visualnya sangat mencengangkan. Tuan Lu benar-benar terlalu kuat. Ternyata keahlian tempur terkuat Tuan Lu bukanlah pedang, melainkan pisau. Itu hanya raja sejati, dan kamu bisa membunuh raja binatang laut super. Ini telah melampaui beberapa alam. Jika alam Tuan Lu melangkah lebih jauh, bukankah kaisar binatang laut pun akan dihancurkan? Tuan Lu memang orang yang ditakdirkan untuk klan roh. Jika dia tidak cukup kuat untuk bertarung, bagaimana dia bisa menyelamatkan klan roh kita? Pada saat itu, 100.000 prajurit roh yang menjaga di luar bahkan lebih terkejut, dan banyak dari mereka bahkan tercengang. Kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, mereka telah mendengarnya, tetapi mereka tidak tahu bahwa Lu Chen begitu kuat sehingga dia sangat tidak normal. Tentu saja, dalam pertempuran di puncak Penatua, Lu Chen mengalahkan Penatua Agung mukanya, berita ini tidak boleh disebarkan. Oleh karena itu, sebelum 100.000 prajurit roh menyerbu, mereka tidak tahu bahwa Lu Chen telah memiliki kekuatan untuk membunuh raja yang super sejati. Kekuatan dan pemenggalan kepala Raja Gurita super, jika mereka tidak terkejut atau terpana, maka ada yang salah. Penguasa wilayah Laut Cina Selatan terkejut dan marah, pikirannya menjadi panas, dan dia melemparkan beberapa tentakel dan menyerang terlepas dari segalanya. Hati-hati, anak ras manusia itu terlalu kuat, kamu harus bertarung dalam kelompok, bukan sendirian. Penguasa Laut Utara cukup tenang, tetapi ternyata dia tidak dapat menghentikan penguasa Laut Selatan, jadi dia terpaksa bertarung berdampingan dengan penguasa Laut Selatan dan bersama-sama menyerang Lu Chen. Kedua Master Domain datang terlalu cepat, Lu Chen baru saja mencabut pisaunya dan dikunci lagi. Lu Chen tidak punya cara untuk menghindar, tidak ada cara untuk mundur, dia hanya bisa melawannya. 2 mati dan 1 mati. Lu Chen mengayunkan pedang panjangnya lagi, dan di antara dua penguasa domain, dia memilih penguasa domain terbaik tanpa ragu-ragu, dan menebasnya. Penguasa Laut Cina Selatan terlalu impulsif untuk dihalangi. Binatang laut jenis ini tidak boleh ketinggalan dan harus dibunuh terlebih dahulu. Tapi penguasa wilayah Laut Utara lebih tenang dan akan menilai situasinya. Setelah penguasa wilayah Laut Selatan meninggal, dia mungkin melarikan diri untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan, bilahnya ditebas, beberapa tentakel terpotong, dan tubuh penguasa wilayah Laut Selatan dipotong-potong, bang. Pada saat yang sama, Lu Chen berulang kali ditembak oleh tentakel penguasa Laut Utara, dan dia terbang ratusan mil jauhnya dengan pisau. Lu Chen ini, monster macam apa itu? Seorang Raja Hezen bahkan memenggal 2 Master Domain klan kita, kekuatan tempurnya benar-benar tidak normal. Jika anak ini tidak mati, itu pasti menjadi masalah serius bagi klan Gurita kita. Penguasa Laut Utara memasang ekspresi jelek di wajahnya. Meskipun dia menjatuhkan Lu Chen ke udara, dia tidak mengejar untuk memeriksanya. Lu Chen diledakkan, ayo naik dan menebusnya. Lu Chen memenggal kepala penguasa Laut Barat dan Laut Selatan. Dia pantas mati. Kami akan mencabik-cabiknya. Penguasa Laut Utara, Lu Chen telah dikalahkan olehmu, mengapa kamu tidak mengejar? Raja Gurita Super yang mengikuti selangkah lebih lambat, tetapi dia juga berada di tempatnya,
tetapi melihat penguasa wilayah Laut Utara tidak mengejarnya, dia tidak dapat menahan diri untuk melambat. Penguasa domain ini memukul Lu Chen 3 kali dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika Lu Chen tidak meledak, dia tidak akan bisa bertahan. Penguasa Laut Utara memandang ke depan, melihat bahwa Lu Chen telah jatuh ke Laut Terlarang, dan kehidupan serta kematiannya tidak diketahui. Serius, sebagian besar dari kita masih tertahan oleh Raja Ras Roh yang super sejati, tidak boleh ada kerugian lagi, kembali dulu. Bantu mereka. Petik 2. Faktanya, penguasa wilayah Laut Utara ingin menusuk Lu Chen, tetapi Lu Chen terlalu menakutkan, dan hatinya sangat ketakutan. Jika Lu Chen meninggal, dan dia memimpin orang-orang untuk berlari dengan gegabah, dan tiba-tiba ditusuk, dia akan mati dengan penyesalan. Kedua Master Domain tersebut telah mati, dan dia sekarang menjadi Raja Monster Laut Super paling senior. Dia tidak berani mengejar ketinggalan untuk membuat pisaunya, dan tidak mudah memerintahkan Raja Gurita Super lainnya untuk mengambil risiko. Terlebih lagi, dengan kematian dua Master Domain yang paling mampu, kekuatan tempur mereka telah sangat berkurang, dan tidak lagi cocok untuk pertempuran yang lama. Ratusan Raja Super sejati dari ras spiritual bukanlah ayam yang lemah, dan jumlahnya sangat banyak. Jika mereka tidak mundur secepat mungkin, jika mereka terus bertarung, beberapa binatang akan jatuh. Benar saja, seperti yang diharapkan Lu Chen, penguasa Laut Utara itu tenang, sehingga mudah baginya untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak berani mengejarnya. Jika penguasa Laut Utara memimpin kerumunan ke Laut Terlarang saat ini, mengejar dan membunuh Lu Chen, itu akan menjadi masalah besar. Karena 3 pukulan yang diderita Lu Chen adalah serangan kekuatan penuh dari penguasa Laut Utara, dan semuanya mengenai titik-titik vital. Cederanya serius. Jika bukan karena tubuh super kuatnya, meskipun tubuhnya tidak meledak, pasti akan rusak. Tentu saja Lu Chen jatuh ke Laut Terlarang, hal itu dilakukan dengan sengaja, hanya untuk mencegah penguasa Laut Utara melihat kondisinya. Hanya jika dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati, penguasa wilayah Laut Utara yang tenang akan mempertimbangkan masalah perlindungan diri daripada mengejarnya dengan gegabah. Terlebih lagi, karena gerombolan binatang itu diusir, dia tidak akan takut diserang oleh binatang laut lainnya ketika dia memasuki Laut Terlarang. Pertama kali Anda jatuh ke Laut Terlarang, Anda secara alami akan meminum air ajaib, dan prioritas utama adalah pemulihan. Sejak dia menjadi raja sejati, dia tidak lagi meneguk cairan esensi roh-roh yang diperlukan untuk penyembuhan biasa, tetapi langsung menelan satu kati, dan kemudian dia hampir pulih. Lu Chen tersenyum kecut ketika dia berpikir untuk mengaktifkan pedang ke-8 Santian di masa depan dan menghabiskan seluruh energi fisiknya. Sekaligus, pada saat itu, saya khawatir tanpa 3 kati cairan Ling Xinyuan, dia tidak akan dapat pulih ke kondisi puncaknya. Jika Anda berada di medan perang, Anda harus meminum 3 kati cairan esensi roh-roh di setiap kesempatan, tidak peduli berapa banyak stok yang Anda miliki, Anda tidak akan dapat mempertahankan metode minum seperti itu. Sambil menunggu lukanya sembuh, Lu Chen juga menelan 10 pil aura pola api, memungkinkan 5 pembuluh darah naga menyerap energi tinggi yang terkandung dalam pil, dan mengisi kembali esensi sejati yang dikonsumsi. Di atas Laut Terlarang, sesepuh ras roh bertarung dengan Raja Gurita Super ini untuk sementara waktu, dan kedua belah pihak terjerat erat. Namun, penguasa wilayah Laut Utara tidak mengejar dan membunuh Lu Chen, dan memimpin bawahannya kembali. Di bawah serangan mendadak, dia membubarkan formasi para tetua ras roh, dan memancing sesama anggota klan yang terjerat. Ayo pergi. Penguasa Laut Utara memimpin kerumunan untuk menyerang dengan keras, memaksa para tetua ras roh mundur, dan kemudian bergegas ke Laut Terlarang untuk melarikan diri. Ces, kamu tidak bisa membiarkan mereka semua lolos, setidaknya kamu harus menyimpan beberapa. Dengan lambaian tangannya, tetua itu memimpin kerumunan ke Laut Terlarang, mengejar dan mengalahkan musuh yang mundur. Pada saat dia bergegas ke Laut Terlarang, dia kebetulan melihat Raja Gurita Super, yang dipotong menjadi darah dengan satu pisau. Itu Lu Chen. Pada saat itu, Tetua Agung dan Penguasa Laut Utara berteriak pada saat yang bersamaan. Hanya saja seseorang berbicara dengan suara perut dan sangat bersemangat, sementara yang lain bisa membuka mulut dan sangat marah. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat bunuh, apakah kamu masih harus menunggu makan malam? Lu Chen juga mengatakan sesuatu dengan suara perutnya, dan kemudian menebas Raja Gurita Super lainnya. Membunuh. Tetua itu memberi perintah kepada tetua di belakangnya,
lalu dia menyelinap dengan seluruh kekuatannya dan mengejarnya dengan pedangnya. Berlari, melihat bahwa Lu Chen tidak berguna dalam segala hal dan masih bertarung dengan penuh semangat, penguasa wilayah Laut Utara ketakutan dan tidak memiliki niat untuk bertarung, jadi dia melarikan diri dengan putus asa. Laut terlarang adalah rumah bagi binatang laut, dan kecepatan umat manusia secara alami tidak secepat binatang laut. Para tetua bukanlah kekuatan utama dari kelompok Raja Gurita Super ini. Sebaliknya, Lu Chen terus-menerus berkorban untuk Zantian, dan membunuh 3 Raja Gurita Super berturut-turut, namun dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dan Raja Gurita Super lainnya berlari kencang, dan menghilang setelah mengikuti penguasa wilayah Laut Utara. Binatang laut sudah pergi, ayo naik. Tetua itu menyingkirkan pedang panjangnya, memimpin kerumunan keluar dari laut, dan berkumpul di udara. Lu Chen meminum 1 kati Lingshan Yuanyai, dan bergegas keluar dari laut terlarang untuk bergabung dengan Lingua, tetapi dia memerintahkan Lingua untuk pertama kalinya, pesanlah 100.000 prajurit roh, giliran mereka untuk bermain, dan biarkan mereka semua pergi ke laut. Dapatkan pil binatang. Lingua mengangguk, dan dengan perintah, 100.000 prajurit roh semuanya pergi ke laut. Lu Chen membantai gelombang binatang buas, dan lebih dari 1 juta pil binatang tenggelam ke dasar laut, dan hanyut, mengikuti arus, tersebar di mana-mana. 100.000 prajurit roh sedang sibuk. Petik 2. Beranikah kamu? 100.000 pejuang elit dari ras rohku hanya layak untukmu mendapatkan pil binatang itu. Mengisi pil binatang adalah seni bela diri tingkat tertinggi. Lu Chen menjawab seperti ini, yang membuat Lingua tertawa, dan wajah tetua itu menjadi gelap sejenak. Ratusan ribu prajurit roh menghabiskan beberapa jam memancing, dan mereka juga menggunakan energi mereka yang sebenarnya untuk mencari dasar laut, dan akhirnya menyelamatkan semua pil binatang itu. Lebih dari 1 juta pil hewan. Di antara mereka, pil binatang urutan ke-10 adalah yang paling banyak, diikuti oleh pil binatang urutan ke-11. Pil Beast King tidak banyak, hanya lebih dari 10.000. Nampaknya kali ini suku gurita di wilayah Laut Timur sudah habis-habisan. Apalagi tidak semua raja binatang laut, masih banyak yang lolos. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan gurita. Adapun pelet Super Beastmaster, tidak sampai 100.000 prajurit spiritual yang dapat menyelamatkannya, dan Lu Chen telah mengambil semuanya. Begitu banyak pil binatang, jika semuanya digunakan untuk alkimia, itu akan menjadi sumber daya yang sangat besar. Kata yang lebih tua, di bawah pil Beast King, semuanya akan diberikan kepada ras roh. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengambil semua pil Beast King. Lebih dari 1 juta pil binatang, pil Raja Binatang adalah yang terbesar, kamu pasti punya banyak. Sang tetua tidak tahan lagi, dan berkata, setidaknya, kamu harus menyimpan setengahnya untuk perlombaan roh. Awalnya, sesepuh tidak ingin bertanya tentang masalah ini, tetapi melihat keheningan Lingua, dia tahu bahwa Lingua sedang tenggelam ke arah Lulu. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk spirit Rache, dia tidak punya pilihan selain menundukkan wajahnya dan menunjukkan kepalanya. Pil Beast King tidak terlalu efektif untuk spirit Rache saat ini. Kalian ras roh tinggal di lembah roh terlalu lama, menyebabkan kesenjangan di dunia ini. Ada yang paling terhormat, tidak banyak orang suci, bahkan tidak ada raja sejati, apa yang Anda inginkan dari Beast King Pil saat ini? Kalian para tetua semuanya adalah raja yang sangat sejati. Selain menyediakan sumber daya untuk menjadi kaisar, pil Beast King tidak ada gunanya bagimu. Dan aku masih memiliki banyak sekali raja sejati tingkat menengah, semuanya menunggu untuk diberi makan, tepat ketika mereka membutuhkan banyak pil Raja Binatang Buas. Selain itu, ada 1.000 prajurit ras roh di pasukanku, dan pil Beast King yang kuminum juga untuk mengolah mereka. Terlebih lagi, aku melawan gelombang monster, dan semua pil monster itu milikku. Ini adalah fakta yang tidak bisa disangkal. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Apa yang kamu pukul adalah milikmu. Tetua itu mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Lu Chen akan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, dan berkata dengan tidak senang, kalau begitu, tetua kita juga membunuh banyak Raja Binatang Laut Super, jadi pil Raja Binatang Super itu tidak bisa saya berikan semuanya, tapi kami juga memiliki bagian dari klan roh kami. Tanda seru. Energi yang terkandung dalam pil Super Beastmaster jauh lebih kuat daripada pil Beastmaster biasa, dan nilainya sangat tinggi. Bahkan jika yang lebih tua tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, dia harus dipindahkan ke depan Super Beast King Pil. Yah, ada begitu banyak 100.000 prajurit roh,
tapi mereka belum menyelamatkan satu pun pil Raja Binatang Super. Namun, Lu Chen menjawab seperti ini, itu pasti ayam jago besi, dan dia tidak bergerak sepeser pun. Bayi itu ada di tangannya, dan dia masih ingin menelannya, tapi tidak mungkin. Kamu mengambil semuanya terlebih dahulu. Wajah orang tua itu membiru dan dia sangat marah. Tidak, sama sekali tidak, aku bersumpah. Lu Chen menggelengkan kepalanya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, kenapa kamu bersumpah? Tetua itu marah pada Lu Chen. Elder, kamu sudah tua, kamu mungkin terpesona atau mengalami halusinasi. Lu Chen terkekeh, menepuk bahu lelaki tua itu dengan ringan, dan berkata dengan ramah, semua orang memperhatikan, aku telah berbicara denganmu sepanjang waktu. Bertarung dengan binatang laut, aku terluka berkali-kali, dan hampir kembali ke surga. Aku hampir tidak punya waktu untuk menyembuhkan lukaku, lalu kenapa? Aku akan membeli pil Super Beast King di waktu luangku, jadi kamu harus percaya padaku. Petik 2. Memang, sebelum 100.000 prajurit roh bergegas, Lu Chen sudah mengambil satu batch pil Raja Binatang Super. Kecuali tetua besar yang mengetahui bahwa Lu Chen mencuri pil Raja Binatang Super, para tetua lainnya bertarung dengan Raja Gurita Super. Siapa yang punya waktu luang untuk memperhatikan Lu Chen? Setelah jatuhnya penguasa Laut Barat dan penguasa Laut Selatan, kedua pil Raja Binatang Super jatuh ke Laut Terlarang, dan juga ditemukan oleh Lu Chen di dasar laut. Bahkan pada akhirnya, mengejar dan membunuh Raja-Raja Gurita Super di laut, mereka membunuh 7 atau 8 Raja Gurita Super. Tetapi para tetua melarikan diri setelah membunuh, dan mereka tidak memiliki kesadaran untuk mengambil dan, jadi mereka tidak memanfaatkan Lu Chen. Itu sebabnya dia berani berbicara omong kosong dengan mata terbuka di depan orang yang lebih tua. Meskipun yang lebih tua keras kepala, dia selalu acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dan dia tidak akan serius dengannya sampai akhir. Aku percaya kamu hantu, bocah itu sangat jahat, bahkan orang tua itu tidak akan melepaskannya. Tetua itu menghela nafas dalam-dalam, hampir dihembuskan oleh Lu Chen. Tetua, tolong percaya pada Lu Chen. Saat ini, Linghua takut kalau yang lebih tua akan marah, jadi dia tidak punya pilihan selain berbicara. Kata-kata Linghua tidak banyak, tapi sangat berarti, yaitu dia berharap sesepuh itu berhenti mengganggu Bispil. Penatua telah hidup selama puluhan ribu tahun, bagaimana mungkin dia gagal mendengar maksud Linghua? Sejak Raja Ling membuka mulutnya, tetua tidak punya pilihan selain menyerah. Masalah ini sudah selesai. Lu Chen menjadi kaya raya. Kota Zhongzhou, Pagoda Changyuan. Raja Ni sangat gembira saat menerima transmisi spiritual Lu Chen. Segera, Raja Ni memimpin semua pejabat tinggi klan, berbaris keluar kota, dan menyapa Lu Chen di gerbang kota. Faktanya, tujuan utamanya adalah untuk menyambut ratusan tetua dari Spirit Rache. Setelah Lu Chen memimpin kerumunan untuk tiba, kontak tingkat tinggi antara kedua belah pihak tentu saja merupakan obrolan yang sopan. Meskipun ratusan tetua klan roh tidak peduli dengan urusan dunia, mereka semua adalah raja super sejati, dan wilayah kekuasaan mereka cukup tinggi. Umat manusia sepenuhnya menganggap mereka sebagai pemimpin klan roh tingkat tinggi. Pagoda Changyuan telah lama berada di luar kota Zhongzhou, menandai area aura tinggi untuk ras roh untuk budidaya prajurit ras roh. Ketika Raja Ni bahagia, dia secara pribadi memimpin semua orang di Spirit Rache ke area milik Spirit Rache. Setelah klan roh diselesaikan, Raja Ni meminta Lu Chen untuk kembali ke Pagoda Changyuan untuk mengadakan pertemuan inti tingkat tinggi. Lagi pula, masih ada waktu sebelum hari di mana berbagai ras bersatu. Raja Ni ingin mengumpulkan raja-raja super sejati yang tersebar di seluruh tempat untuk kembali melayani umat manusia. Hanya saja pemanggilan dari Pagoda Changyuan tidak bekerja dengan baik. Kebanyakan dari keluarga besar yang tertutup, ras minoritas, dan beberapa sekte kuno itu asal-asalan di Pagoda Changyuan, membuat banyak alasan, hanya saja tidak mengirimkan raja super sejati. Terutama Xuan Tianzong, yang bahkan tidak repot-repot mencari alasan, menolak begitu saja. Meskipun Xuan Tianzong bukan inti dari umat manusia, dia jarang berjalan-jalan di kota Zhongzhou dan tidak menonjolkan diri. Tetapi Xuan Tianzong memiliki prestise yang sangat tinggi di antara keluarga besar yang tertutup, ras minoritas, dan sekte kuno. Jika Xuan Tianzong bekerja sama dengan Pagoda Changyuan dan mengangkat tangannya, keluarga besar yang tertutup, ras minoritas, dan sekte kuno akan merespons dan mengirimkan raja super sejati untuk mendukung mereka. Oleh karena itu,
Xuan Tianzong adalah bagian yang sangat penting. Raja Ni mengadakan pertemuan seluruh eksekutif inti untuk membahas masalah Xuan Tianzong. Selama Xuan Tianzong dibujuk, kekuatan umat manusia akan meningkat pesat, dan jumlah total raja super sejati dari semua ras bisa mencapai lusinan. Jika umat manusia memiliki lusinan raja super sejati yang bertarung, meskipun tidak sebaik ratusan tetua ras roh, itu tidak akan terlalu jelek. Hanya saja Xuan Tianzong sekuat hutan, bahkan Raja Ni bukanlah seekor burung, siapa yang akan memberi muka? Raja Ni berharap semua orang akan menemukan cara bersama, bagaimana membujuk Xuan Tianzong. Tapi semua orang diam, masalah ini sangat menyedihkan, tidak ada cara untuk berbicara. Sayang sekali saya tidak memiliki buah keberuntungan di tangan saya. Jika tidak, jika saya memberikan buah keberuntungan kepada Xuan Tianzong, itu mungkin akan membuat Xuan Tianzong terkesan. Ketika Raja Ni sedang berbicara, dia bahkan melirik ke arah Lu Chen. Yah, aku mengambil semua buah Juyun, tapi aku tidak mengambilnya secara cuma-cuma. Saya pergi ke Gua Iblis dengan kepala tegak, mempertaruhkan 10 kematian dan tidak ada nyawa, dan menyelesaikan rencana bersama. Kalau begitu, untuk ratusan tetua ras roh, akulah yang mencoba yang terbaik dan mengambil risiko dikepung untuk membujuk mereka keluar dari dunia ini. Saya menerima 1 gaji dan mengerjakan 2 pekerjaan, jadi jangan harap saya akan memuntahkan buah Juyun. Lagi pula, aku sudah menghabiskan kedua buah keberuntungan itu, dan aku tidak bisa muntah meski aku mau. Lu Chen tahu arti kata-kata Raja Ni, jadi dia berkata begitu. Saya tidak meminta Anda untuk mengeluarkan buah keberuntungan. Saya hanya menggunakan analogi. Jika Anda memiliki sumber daya yang kuat, Anda mungkin dapat memindahkan Xuan Tianzong. Raja Ni tersenyum dan menjelaskan seperti ini. Tapi apakah Raja Ni bermaksud demikian, Lu Chen tidak tahu. Bagaimanapun, nada suara Raja Ni kurang lebih mengeluh, dan Lu Chen tidak repot-repot memperhatikannya. Oke, saya sudah melakukan semua hal yang dipercayakan kepada saya. Saya harus kembali dan cepat berlatih. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berdiri untuk pergi, tetapi dihentikan oleh Raja Ni. Lu Chen, kamu telah melakukan 2 hal dengan baik. Kamu sangat mampu, mengapa kamu tidak mengurus masalah Xuan Tianzong? Masalah Xuan Tianzong tidak dapat diselesaikan. Saya tidak memiliki buah untuk mengumpulkan keberuntungan, jadi saya tidak bisa merayu orang lain. Lu Chen menolak. Kamu berani menemukan Yao Zhu, dan kamu bersedia mengikuti perlombaan spiritual, yang membuktikan bahwa kamu memiliki banyak sarana, mengapa kamu tidak pergi ke Xuan Tianzong untuk mencobanya? Kata Raja Ni. Saya berani mencari Yao Zhu, dan saya bersedia pergi ke klan spirit, karena ada kenalan di sana. Lu Chen menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berkata, tetapi saya tidak mengenal Xuan Tianzong. Saya pergi ke Xuan Tianzong, dan Bao Zun diusir. Tidak, kamu punya kenalan di Xuan Tianzong. Raja Ni tersenyum, dan bahkan langsung mengungkap Lu Chen, tuanmu adalah raja sejati yang sombong, di Miao, yang dulunya sangat berbakat, pernah termasuk dalam sekte Xuantian, dan memegang posisi tinggi di sekte Xuantian. Berkultivasi dengan penuh semangat. Aku akan pergi, Ni Wang memeriksa latar belakang keluargaku. Lu Chen terkejut sejenak, merasa tidak enak karena Raja Ni benar-benar mengetahui tentang tuannya. Benar, raja sejati yang sombong tidak lagi berada di wilayah desolasi timur, dan dipanggil kembali oleh Xuan Tianzong. Ketika dia kembali ke benua tengah, dia sangat ingin bertemu guru. Namun, dia hanya ingin bertemu tuannya, bukan dengan misi pagoda Changyuan. Terlebih lagi, gurunya telah lama meninggalkan Xuan Tianzong, dan jika dia kembali lagi, dia tidak akan menjadi anggota tingkat tinggi Xuan Tianzong. Sekalipun dia mencari gurunya, meskipun gurunya bersedia membantu, hanya karena posisi gurunya di Xuan Tianzong, dia tidak akan mampu meyakinkan petinggi Xuan Tianzong. Saya tidak memeriksa banyak, saya hanya tidak sengaja melihat informasi Anda dan mengetahui bahwa Anda adalah murid magang yang mendominasi. Meskipun dia telah naik ke panggung Kaisar, Kaisar Miao Yuan masih tidak mau menerimanya. Akhirnya, dia direkrut oleh Xuan Tianzong. Kemudian, saya mendengar bahwa perkelahian yang mendominasi dengan orang lain merusak fondasi, dan masa depan tidak ada harapan, jadi saya meninggalkan Xuan Tianzong. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, luka tersembunyi dari sikap sombong dapat disembuhkan. Meskipun masa keemasan kultivasi telah berlalu, Xuan Tianzong masih memanggilnya kembali. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa meskipun tuanmu tidak muda, kamu masih memiliki masa depan.
Bakatmu terlalu tinggi. Jika tidak, dengan penerimaan ketat Xuan Tianzong terhadap orang-orang, mustahil bagi tuanmu untuk kembali lagi. Raja Ni berkata sambil tersenyum. Raja Ni tahu banyak, lalu beritahu aku dulu, posisi apa yang dipegang tuanku sekarang setelah kembali ke Xuan Tianzong. Lu Chen bertanya balik. Dikatakan bahwa Xuan Tianzong ingin memupuk kembali orang yang sombong, dan telah mempromosikannya menjadi orang yang nyata. Orang sungguhan apa? Seorang penyapu Tao, terus terang, adalah seorang penyapu. Apa, Anda tidak salah dengar, raja ini telah memeriksanya. Xuan Tianzong memang telah dipromosikan ke posisi hegemoni, dan hegemoni memang telah menyapu Xuan Tianzong. Brengsek, mendengar ini, Lu Chen sangat marah hingga menyerang kasus tersebut. Ledakan, di depan Lu Chen, meja konferensi besar yang dibuat oleh Han Xuaner selama ribuan tahun langsung difoto menjadi bubuk. Xuan Tianzong begitu menipu orang lain sehingga dia mengirim tuanku untuk membersihkannya setiap hari. Benar-benar tidak masuk akal, Lu Chen berkata dengan marah. Namun, Xuan Tianzong mengatakan bahwa dia dipromosikan menjadi hegemoni. Jika tidak, dia bahkan tidak akan bisa menyapu bersih. Raja Ni dengan cepat menjelaskan. Menyapu lantai disebut juga promosi, jadi bukankah kamu akan dipromosikan 3 kali berturut-turut dengan menuangkan toilet? Lu Chen mendengus, lalu berkata, aku akan ke Xuan Tianzong untuk membawa tuanku kembali. Tuanku Lu Chen hanya bisa menjadi tuan, bukan pembersih kesehatan. Itu benar, bagaimana tuan super umat manusia yang tak tertandingi bisa membersihkan orang setiap hari. Melihat kemarahan Lu Chen, Raja Ni juga diliputi dengan kemarahan yang benar, tetapi mengubah topik pembicaraan dan berkata, hanya saja, Xuan Tianzong bukanlah sekte biasa, ada banyak orang kuat di dalamnya. Mungkin Raja Super sejati mereka akan lebih kuat daripada yang lain. Ada lebih banyak pagoda Changyuan, jika Anda bergegas. Pada titik ini, Raja Ni berhenti berbicara, dan menyerahkan sisanya kepada Lu Chen untuk melanjutkan. Sekelompok eksekutif inti juga melihat ke arah Lu Chen, untuk melihat bagaimana Lu Chen akan melanjutkan. Namun, melihat wajah marah Lu Chen, semua orang pada dasarnya menebak apa yang akan dikatakan Lu Chen. Dia harus mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri, bersikeras untuk pergi ke Xuan Tianzong, dan membawa kembali orang asli yang mendominasi. Aku tidak akan pergi sendiri, tapi semua orang di sini bisa menemaniku, kalau tidak, bagaimana aku bisa mengalahkan begitu banyak raja super sejati? Tanpa diduga, Lu Chen terus berbicara seperti ini, yang membuat semua orang terkejut, dan kemudian terjadi keributan. Itu tuanmu, kamu akan pergi sendiri. Itu bukan urusanku. Orang pertama yang menolak adalah Raja Petarung berkepala duri. Itu bukan urusanmu, urusan siapa? Lu Chen memutar matanya ke arah Do Wang, dan berkata, kamu telah memanfaatkan saya, jadi kamu harus bekerja untuk saya. Kentut ibumu, kapan aku memanfaatkanmu? Mendengar hal tersebut, Do Wang sangat marah dan mulai mempermasalahkan kasus tersebut. Hanya saja meja konferensi sudah diledakkan oleh Lu Chen, dan dia hanya memotret kesepian. Mungkinkah 9 pil raja sejati cantik Laosu semuanya diumpankan ke anjing? Kebencian Lu Chen membuat Do Wang hampir tercekik, dan hampir mencekik semua orang sampai mati. Itu karena Lu Chen pernah mengirimkan 9 pil raja sejati yang cantik. Di bawah alokasi Raja Ni, semua orang di Pagoda Changyuan mendapat manfaat, terutama para eksekutif inti yang bukan raja super sejati, yang paling diuntungkan. Dengan dukungan pil raja sejati Jiuxuan, 2 raja sejati Liu He dari Pagoda Changyuan dengan cepat menerobos kemacetan dan memasuki jajaran raja super sejati. Dan Do Wang memiliki bakat yang lebih tinggi, dan manfaat yang dia peroleh dari pil 9 raja sejati yang cantik lebih besar, dan terobosannya lebih cepat. Do Wang sendiri merupakan puncak dari Wu He Zhenwang. Konon pada hari meminum pil Jiuxuan Zhenwang, dia langsung mencapai Liu He. Hingga beberapa hari yang lalu, Do Wang berhasil menerobos lagi, dan ia mampu masuk ke jajaran Raja Super Sejati. Do Wang telah memperoleh begitu banyak hal, talenta tinggi sangat diperlukan, tetapi tanpa dukungan Jiuxuan True King Pill, dia hanya bisa bermimpi menjadi Raja Super Sejati dalam waktu singkat. Pada saat ini, Lu Chen tiba-tiba meletakkan pil Jiuxuan True King di atas meja, tidak hanya mencekik Do Wang sampai mati, tetapi juga mencekik Raja Super Sejati lainnya. Bagaimanapun, setiap orang yang hadir telah diberi 9 pelet raja sejati yang cantik, dan mereka telah menggunakannya, dan itu sangat berguna. Dan mereka dapat memiliki pil Jiuxuan True King,
pada analisis terakhir, Lu Chen lah yang mengirimkannya. Dari sudut pandang lain, mereka semua memanfaatkan Lu Chen, dan mereka pantas dicekik. Tidak, pil Raja Sejati Jiuxuan itu telah kembali ke pagoda Changyuan, dan didistribusikan oleh Tuan Ni, jadi pil itu tidak dapat diandalkan padamu apapun yang terjadi. Do Wang tersipu, dan berusaha keras untuk membantah, tapi suaranya jauh lebih rendah dan dia tidak terlalu percaya diri. Saya meminta Raja Ni untuk membantu mendistribusikannya. Pada awalnya, jika saya tidak mengatakan apa-apa, jika saya tidak membagikannya kepada Anda bahkan tidak akan memiliki dan mau. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, tapi, saya adalah orang dengan gambaran besar, dan saya pasti tidak akan merusak pertumbuhan kekuatan seluruh umat manusia hanya karena sedikit masalah yang saya alami dengan Anda. Yah, mendengar ini, Raja Ni tercekat, sangat tidak berdaya, dan tidak tahu harus berkata apa. Saat itu, Lu Chen dengan murah hati membuang 9 pelet Raja Sejati yang cantik, tetapi itu hanya diserahkan kepadanya, dan dia tidak pernah diberi instruksi tentang cara mendistribusikannya. Tetapi saat ini, Lu Chen membuat sesuatu dari ketiadaan, dan dengan jelas menempatkannya di atas panggung, yang membuatnya berada dalam dilema. Dia menipu Lu Chen, dan Lu Chen belum sepenuhnya memasuki perangkap, jadi menyinggung Lu Chen, itu kentut. Namun, dia tidak dapat berbicara mewakili Lu Chen, jika tidak, dia akan menyinggung perasaan semua orang. Tuan Niwang adalah pemimpin umat manusia. Anda, bahkan bukan raja sebenarnya saat itu, jadi mengapa Anda mendengarkan pengaturan Anda? Raja Dou tidak percaya pada kejahatan, jadi dia menatap Raja Ni dalam sekejap, berharap Raja Ni akan keluar dan mengatakan sesuatu yang adil. Kumpulan Jiuxuan Truking Pelet adalah milik Lu Chen, dan mereka memiliki hak asli untuk mendistribusikannya. Raja Ni sangat terpaksa sehingga dia tidak punya pilihan selain bermain trik dan mengucapkan kalimat yang tidak jelas. Distribusi asli kan? Entah apa konotasi dari hak distribusi yang asli ini. Apakah itu ditugaskan kepada Raja Ni, atau kepada semua orang di pagoda Changyuan? Begitu kata-kata ini keluar, Do Wang langsung terdiam, tidak berani berkata apa-apa lagi. Meskipun Raja Ni tidak berbicara mewakili Lu Chen secara langsung, tapi kata-katanya begitu samar sehingga dia menyuruhnya untuk tidak berdebat dengan Lu Chen lagi. Jika dia terus mengganggu masalah ini, dia akan langsung menyinggung Raja Ni. Meskipun dia menusuk kepalanya, dia tetap tidak berani menyinggung Raja Ni dengan santai. Oke, itu saja untuk saat ini. Besok semua orang akan mengikutiku ke Xuan Tianzong untuk meminta seseorang. Setelah Lu Chen selesai berbicara, tanpa memberi waktu kepada semua orang untuk bereaksi, dia melompat keluar jendela dan terbang menjauh, hanya menyisakan sekelompok orang inti tingkat tinggi yang tercengang. Pertemuan yang bagus, kenapa kita pergi ke Xuan Tianzong bersama Lu Chen? Benar, siapa Lu Chen, mengapa kamu bersikeras agar kami pergi ke Xuan Tianzong bersamanya? Hubungan antara Xuan Tianzong dan pagoda Changyuan tidak baik, dan kami pergi ke Xuan Tianzong untuk meminta seseorang. Bukankah ini secara langsung memaksa Xuan Tianzong menjadi musuh pagoda Changyuan? Lagi pula aku ingin kamu pergi, raja ini tidak mau pergi. Tapi, semua orang telah memanfaatkan Lu Chen, jadi aku khawatir tidak baik jika kamu tidak pergi. Tidak peduli siapa pil Raja Sejati Jiuxuan, itu tetap diberikan kepada kita oleh Raja Ni. Raja ini hanya mengakui bahwa dia telah memanfaatkan Raja Ni, dan tidak mengenali Lu Chen. Masuk akal, seharusnya begitu. Begitulah adanya. Ini adalah kebenarannya. Kelompok Raja Super Sejati ini sadar, dan terjadi banyak diskusi dalam sekejap, dan suaranya sangat keras. Diam, Raja Ni meraung keras, dan penonton terdiam sesaat. Ini adalah permintaan Lu Chen, dan itu juga bisa dianggap sebagai syaratnya. Jika kita tidak setuju, kita harus setuju. Di antara banyak dari kita, apakah ada orang di Xuan Tianzong? Siapa lagi yang bisa meminta Xuan Tianzong untuk menyelamatkan mukanya? Jika rajaku mengingatnya dengan benar, kami tidak memiliki siapapun di Xuan Tianzong dan tidak ada hubungannya dengan Xuan Tianzong. Xuan Tianzong tidak akan menjual wajah kami. Siapapun di antara kita yang pergi ke Xuan Tianzong pada dasarnya akan diusir, apalagi membujuk Xuan Tianzong. Raja Ni melirik semua orang, lalu berkata perlahan, di pagoda Changyuan kami, hanya Lu Chen yang memiliki hubungan dengan Xuan Tianzong, dan hanya ketika Lu Chen pergi ke Xuan Tianzong dia tidak akan diusir dan memiliki kesempatan untuk membujuk Xuan Tianzong. Bukankah itu berarti Tuan Lu Chen adalah aib di Xuan Tianzong?
Raja Yuan tidak dapat memahaminya, dan berkata, seorang pelayan yang menyapu lantai tidak memiliki status di sekte manapun. Bagaimana dia bisa membantu Lu Chen? Sombong di Xuantianzong bukanlah seorang penyapu, tapi seorang penyapu sejati. Ni Wang mengoreksi, ini tidak sama, mereka semua sedang membersihkan, ini adalah pekerjaan para pelayan. Yuan Wang tidak setuju, menyapu lantai adalah pelayan di tempat lain, tapi di Xuantianzong, belum tentu demikian. Tingkat Xuantianzong lebih ketat daripada pagoda Changyuan. Sebuah gelar mewakili sebuah status. Raja ini mengetahui bahwa Xuantianzong memang dipromosikan oleh Badao, tetapi dia tidak berharap untuk melakukan pekerjaan besar-besaran, tetapi gelar itu tidak salah. Gelar tingkat tinggi Xuantianzong semuanya sama, mereka semua adalah orang sungguhan. Mengenai mengapa Xuantianzong ingin menyapu lantai dengan sombong, raja ini tidak mengetahuinya. Lagi pula, dia akan tahu ketika dia melihat orang yang sombong itu. Karena itu, Badao memang merupakan arogansi yang tiada taraf ketika dia masih muda, dan dia dihargai oleh Xuantianzong. Xuantianzong mengingat kembali orang yang sombong itu, tidak mungkin mengingat dia untuk membersihkan, dia harus digunakan kembali. Dengan hubungan yang mendominasi, Lu Chen adalah kandidat paling cocok untuk pergi ke Xuantianzong. Penjelasan Raja Ni kepada Raja Yuan dengan cara ini sama saja dengan memberitahu semua orang yang hadir. Kalau begitu Lu Chen akan pergi, mengapa menyeret semua orang? Bahkan jika semua orang memanfaatkannya, mereka belum tentu harus melakukan sesuatu untuknya. Pada awalnya, ketika dia mengirimkan Jiuxuan True King Pelet, dia tidak menentukan syaratnya, jika tidak, siapa yang akan mengambil barangnya. Raja Yuan mendengus, dan berkata lagi, dia baru saja membicarakan masalah ini sekarang, jelas dia ingin memaksa semua orang dan melompat ke dalam lubang bersamanya. Benar, anak itu adalah raja penipu. Dia menipu raja ini setiap hari. Berapa kali aku telah ditipu sampai mati olehnya. Do Wang juga melompat, menggemakan gurunya, sekarang, anak ini akan menipu orang lagi, semuanya, jangan tertipu. Jangan menjelek-jelekkan Lu Chen. Saat itu, kekuatan bertarung Lu Chen belum meningkat, dan kamu sudah cukup menekannya. Pada saat ini, Raja Qi tidak dapat mendengarkan lagi, dan menjawab, sekarang kekuatan tempurnya telah meningkat, kamu tidak dapat menekannya, jadi kamu memanggilnya Raja Pit. Apa niatmu? Raja ini tidak punya niat. Raja ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Mungkinkah kita semua harus dibawa pergi oleh Lu Chen? Raja Dou tidak memberikan wajah apapun kepada Raja Qi, dan menjawab tanpa basa-basi. Mungkinkah Anda, Raja Qi, ingin pergi ke Xuantianzong untuk bertarung dengan Lu Chen? Jika dulu, saat ia masih menjadi Raja Wuhe yang sebenarnya, statusnya di pagoda Changyuan rendah, dan ia tidak akan berani terlalu lancang di hadapan Raja Qi yang selalu menjadi veteran Raja Super sejati. Namun sekarang zamannya berbeda, dan dia juga telah masuk ke dalam jajaran Raja Super sejati, meskipun dia hanya layak dipromosikan, dia adalah Raja Super sejati yang lemah. Namun dilihat dari bakatnya yang tinggi, selama dibutuhkan beberapa saat, ketika negara Raja Super sejati terkonsolidasi sepenuhnya, kekuatan tempurnya pasti akan melampaui Raja Qi, dan bahkan langsung menyusul Raja Yuan. Oleh karena itu, dia masih takut pada Raja Qi, jadi dia berani kembali. Kecuali Raja Yuan dan Raja Ni, Raja Super sejati lainnya tidak lagi layak disebut di matanya. Jika Raja ini pergi, kamu juga harus pergi. Raja Qi tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Raja Dou, jadi dia hanya menjawab dengan enteng. Mengapa Raja ini harus terjun ke dalam lubang? Dou Wang mendengus. Oke, berhentilah berdebat, meskipun ini jebakan, kamu harus melompat jika tidak ingin melompat. Raja Ni melambaikan tangannya dan membuat keputusan akhir, Raja ini telah memenuhi persyaratan untuk menyetujui Lu Chen, semua orang harus pergi besok, dan omong-omong, saya akan memberi tahu Anda. Rumah Zongzu, semua raja sejati tingkat tinggi berakhir ada juga yang datang, buat keributan, jangan biarkan Xuantianzong meremehkanku. Mereka, Raja Yuan tertegun sejenak, lalu berkata, jika Xuantianzong mengira kita akan bertarung, bukankah itu merugikan diri sendiri? Kalau begitu itu tergantung pada kemampuan Lu Chen. Kali ini permintaannya, kami akan menindaklanjutinya, selebihnya terserah dia. Raja Ni tersenyum, dan berkata dengan penuh arti, semuanya, harap diingat bahwa meskipun kami mengikuti, tujuan kami adalah untuk menghubungi Xuantianzong, bukan untuk membantu Lu Chen bertarung.
Tuan Niwang bermaksud kita akan memberanikan Lu Chen. Jika Lu Chen ingin bertarung, dia bisa melakukannya sendiri. Mata Do Wang langsung berbinar. Tentu saja, jika kita melawan Xuan Tianzong, bukankah itu akan menjadi perang saudara antar umat manusia? Raja Ni melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah akhir dari pertemuan hari ini, semua orang dapat kembali. Segera, hampir semua orang di aula konferensi pergi, hanya menyisakan Raja Ni dan Raja Qi. Sebenarnya, jika kamu ingin Lu Chen pergi ke Xuan Tianzong untuk berbisnis, pesan saja dia langsung. Mengapa menggali lubang untuknya? Raja Qi memandang Raja Ni dan bertanya seperti ini. Kamu pikir Lu Chen terlalu sederhana? Kamu bisa melihat dari fakta bahwa si kecil mengambil 2 buah keberuntungan raja. Dia adalah seorang guru yang tidak memiliki manfaat dan manfaat. Jangan memintanya melakukan sesuatu. Selain itu, sumber daya di tangannya bahkan lebih maju daripada pagoda Changyuan. Raja ini benar-benar tidak memiliki harta lain untuk menariknya, jadi inilah satu-satunya jalan keluar. Oleh karena itu, tidak ada cara lain bagi raja ini untuk menjebaknya. Jika bukan karena kepentingan inti umat manusia, raja ini tidak akan mau melakukan trik seperti itu, dan dampaknya akan buruk. Untungnya, dia masih orang yang menghormati tuannya. Ketika dia mendengar bahwa tuannya sedang menyapu tanah di Xuan Tianzong, dia langsung menjadi marah. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa. Menghadapi pertanyaan Raja Qi, Raja Ni berkata sambil tersenyum masam. Lalu, apakah Guru Lu Chen benar-benar menyapu bersih Xuan Tianzong? Raja Qi bertanya lagi. Raja ini benar-benar tidak tahu. Anda juga tahu bahwa Xuan Tianzong sangat ketat, dan sulit bagi orang luar untuk masuk. Raja Ni menggelengkan kepalanya, dan berkata, orang-orang yang diutus oleh raja ini hanya dapat mengetahui bahwa Badao telah menjadi orang sungguhan di Xuan Tianzong, dan tidak tahu apa-apa lagi tentang itu. Jika Domineering benar-benar menguasai Xuan Tianzong, saya khawatir dia tidak memiliki banyak status di Xuan Tianzong. Bahkan jika Lu Chen lewat, dia tidak akan bisa menghubungi Xuan Tianzong tingkat tinggi. Raja Qi terus bertanya, menyapu orang sungguhan, juga memiliki kata, orang sungguhan, yang sangat cocok untuk gelar tingkat tinggi Xuan Tianzong. Raja Ni berkata lagi, mengenai apakah mendominasi dapat membantu, itu tergantung pada kehendak Tuhan, setidaknya itu lebih baik daripada tidak memiliki harapan. Kalau begitu kamu tidak perlu pergi bersama, apakah kamu menipu Lu Chen, atau kamu ditipu oleh Lu Chen? Kata Raja Qi, ini, jangan khawatir tentang detailnya. Pada saat itu, Raja Ni tercekik dan sedikit malu. Di luar ruang konferensi, Yuan Wang dan Dou Wang sedang berjalan di koridor, berjalan sangat lambat. Faktanya, Raja Yuan penuh dengan pemikiran dan sedang memikirkan banyak hal, jadi dia berjalan perlahan. Dou Wang sendiri agak tidak sabar, tapi untuk menemani Yuan Wang, dia harus memperlambat kecepatannya. Yuan Wang, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu tidak ingin pergi ke Xuan Tianzong bersama Lu Chen? Kalau iya, mudah ditangani, serahkan padaku. Saya akan membantu Anda menemukan alasan yang sangat bagus, dan saya jamin tidak akan ada yang mempertanyakannya. Kata Dou Wang sambil menepuk dadanya. Tidak, Raja Yuan kembali sadar, dan berkata lagi, tidak masalah jika kamu pergi ke Xuan Tianzong, itu tidak membantu Lu Chen bertarung, tapi kamu juga bisa menyaksikan Lu Chen melawan Xuan Tianzong. Maksudmu, Yin Lu Chen akan memprovokasi Xuan Tianzong untuk mengalahkan Lu Chen ketika saatnya tiba. Pemikiran Dou Wang sangat indah, dan dia segera mendapatkan hasil suplementasi otak.